Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Wardani. Di sini saya akan menjelaskan konsep translasi atau pergeseran dengan indikator menentukan bayangan suatu objek setelah ditranslasi atau digeser. Dan tujuan pembelajarannya, setelah melaksanakan kegiatan melalui model pembelajaran problem basic learning, siswa dapat menjelaskan konsep translasi. Dan melalui metode diskusi, siswa diharapkan memiliki sikap toleransi, gotong royong, dan percaya diri. Nah, di sini di papan saya menyajikan contoh benda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada meja dan kursi. Nah, yang kita pakai adalah kursinya. Untuk dalam materi translasi dan pergeseran. Jadi kita misalkan ini adalah kursi A, ini kursi B, dan ini kursi C. Kita misalkan di titik koordinatnya kursi A itu berada di titik 0,0. Jadi di sini ditulis kursi A. Lalu kursi B-nya terletak pada di titik 2,2. Ini kursi B. Dan kursi C terletak pada titik 4,2. Dan di sebelahnya ada berbagai macam pertanyaan untuk mengungkap bahwa apa sih translasi atau pergeseran itu. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, berapa koordinat kursi A, B, dan C? Tadi kita sudah bahas. Koordinat A berada di titik 0,0. Dan titik B berada di titik 2,2. Dan koordinat titik C berada di 4,2. Jika kursi A digeser ke kanan sejauh 2 satuan, di mana posisi kursi A setelah digeser, tadi kursi A posisinya letaknya di 0,0. Nah, jika digeser ke kanan sejauh 2 satuan, di mana posisi selanjutnya? Jadi kita geser dia ke kanan dan jaraknya adalah 2 satuan. Jadi 1, 2. Nah, kita tulis di sini A dan beri tanda pembeda dari A yang satunya adalah aksen. Jadi, pergeseran kursi A itu berada di titik koordinat 2,0. Yang nomor 3, jika kursi B digeser ke kanan sejauh 2 satuan, di mana posisi kursi B setelah digeser? Kursi B awalnya letaknya di 2,2. Lalu kita geser ke kanan sejauh 2 satuan. Ini 3 ya, ada di sini. Jadi 1, 2. Jadi letaknya berhimpit dengan kursi C. Nah, kita tulis di sini aja. Jadi kita tulis ini adalah perpindahan dari kursi B. Kita tandai B aksen. Dan titik koordinatnya ada di 4,2. Lalu pertanyaan terakhir, jika kursi C digeser ke kanan sejauh 2 satuan, di mana posisi kursi C setelah digeser? Nah, posisi semula kursi C berada di titik 4,2. Jika digeser ke kanan sejauh 2 satuan, maka dia akan berada di koordinat 2. Ada berada di 6,2. Kita tulis di sini C aksen. Jadi koordinatnya adalah titik koordinatnya adalah 6,2. Dari pertanyaan di atas dapat ditemukan bahwa kursi A memiliki bayangan kursi A ini dari perpindahan sebanyak 2,0. Dan begitu pula dengan B dan C, perpindahannya sama, jarak perpindahannya adalah 2,0. Nah, dapat dituliskan rumus translasi seperti ini. PXY ini adalah bentuk translasinya. AB, P aksen,
dalam kurung X plus A, Y plus B, yang dimana X dan Y nya ini adalah titik awalnya yang tadi yang kita tuliskan A, B, dan C. Lalu A, B nya ini karena perpindahannya berapa satuan atau jaraknya berapa di titik koordinat berapa, jadi A nya ini menunjukkan untuk X dan B nya ini untuk Y. Jadi ini kan jarak perpindahannya 0,2, berarti A nya 0, B nya 2. Nah, P aksen ini adalah hasilnya yang tadi yang kita tulis ini. Dari perpindahan A, bayangannya A jadinya A aksen, B jadi B aksen, dan C aksen. Apakah kursi yang digeser akan mengalami perubahan bentuk dan posisi? Apa hanya posisi saja? Nah, dapat disimpulkan kan tadi kalau kita hanya menggeser saja, tidak mengubah bentuk. Jadi dapat disimpulkan translasi atau pergeseran pada benda atau titik tidak mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran. Hanya kedudukan berubah dari kedudukan semula. Mudah-mudahan dari video materi translasi atau pergeseran ini kalian akan mengerti dan paham akan materi tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.